Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat kita semua, pecinta kebenaran dan keadilan. Video kali ini saya beri judul Mengapa Saya Tidak Percaya pada Roy Suryo. Sebetulnya ini sudah pernah saya ungkap beberapa bulan yang lalu, tapi rasanya saya perlu mengulangi sedikit atau menambahkan penjelasan ya. Jadi mengapa saya himbau kita tidak mempercayai lagi, harusnya tidak mempercayai lagi pada Roy Suryo. Alasannya adalah karena dia berkali-kali terbukti berbohong, ya. Berkali-kali, bukan hanya sekali. Ada kata pepatah bilang sekali lancung di ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Nah, yang dilakukan Pak Roy Suryo ini 11 kali. Nah, tapi mungkin saya tidak jelaskan semuanya 11, saya itu beberapa aja yang saya elaborate ya. Karena sebagian sudah dijelaskan oleh Rektor UGM ya. Pertama soal foto berkacamata. Akhirnya sudah dijelasin ya. Roy Suryo bilang dan Rismon bilang tidak ada di Indonesia itu yang foto ijazahnya berkacamata, cuman Jokowi aja. Ternyata banyak sekali orang berfotokopi fotonya pakai kacamata. Yang dilarang itu menurut Rektor UGM kalau berkacamata hitam, sehingga tidak bisa dilihat matanya atau wajahnya sebagian tertutup ya. Yang kedua soal Times New Roman. Respon bilang belum ada tahun 80-an tuh font Times New Roman, adanya baru tahun 90-an. Saya lihat di Google aja dinyatakan bahwa Times New Roman sudah ada sejak tahun 1932. Kemudian ini yang mungkin saya elaborate, yang selalu pernah diungkapkan oleh Roy Suryo bahwa Jokowi itu bukan lulusan SMA Negeri 6. Lah kok ijazahnya ijazah SMA-nya menyebut SMA Negeri 6. Padahal dia kan lulusan SMPP. Kok menyebutnya SMA Negeri 6, palsu itu. Ternyata setelah ada penjelasan dari alumni dari sekolahnya, memang sejak tahun 80 dan bukan hanya tahun 80 itu, sampai dengan 85 ketika berubah benar-benar SMA Negeri 6, capnya dan sekolahnya itu sendiri memang menyebutkan itu SMA Negeri 6 karena memang rencananya akan menjadi SMA Negeri 6. Jadi seluruh ijazah teman-temannya Jokowi seangkatan itu memang capnya menggunakan ada tulisan SMA Negeri 6-nya. Nah, sekarang ini tidak pernah diangkat lagi sama Roy Suryo ya, karena sudah terbukti keliru. Nanti dia bisa digugat oleh seluruh alumni SMPP yang masih menggunakan cap SMA Negeri 6. Kemudian soal KKN di Kenoyan, belum ada tahun segitu Kenoyan. Ternyata terbukti Kenoyan itu sejak tahun 54 sudah ada, itu yang bilang sekretaris desanya. Kemudian soal Kasmujo ini sudah dijelaskan oleh Rektor UGM. Juga tulisan Sumitro Soemitro juga sudah dijelaskan oleh Rektor UGM. Memang biasa pernah pakai Soemitro, pernah pakai Sumitro, nggak ada masalah. Soekarno juga sering disebut Soekarno, sering disebut Soekarno. Itu wajar dan biasa aja. Nah, yang saya perlu elaborate lagi soal koran KR. Wah, keras sekali Roy Suryo. Nggak mungkin KR itu pakai tulisan puasa, KR selalu pakai pasa. Jadi artinya pengumuman yang ada nama Jokowinya itu palsu, dibuat ulang gitu. Nah, ini juga terbukti salah, kan tinggal tanya aja ke KR, apa memang pasa atau puasa. Memang dalam tahun itu pakai pasa semua pada tahun itu ya, selama 30 hari. Tahun berikutnya memang berubah lagi, pakai puasa, berubah lagi dari pasa. Ya itu kan bisa dilacak, bisa ditanyakan ya. Makanya nggak pernah disinggung lagi. Nah, ini saya elaborate soal skripsi tanpa tanda tangan. Ini sekarang disuarakan terus
Karena tinggal satu-satunya ini yang apa namanya itu belum bisa dibuktikan bahwa itu salah. Nah, saya ingin membuktikan ingin menjelaskan bahwa memang skripsi di perpustakaan, nah itu juga dijelaskan bahwa 50% memang tidak ada tanda tangannya dan tidak diharuskan. Kadang-kadang kita menyerahkan skripsi ke perpustakaan itu sebelum ditandatangani, atau sebagai syarat lulus harus menyerahkan skripsi, ya kita serahkan aja. Walaupun pada saat itu belum ditandatangani, karena yang penting di perpustakaan bukan tanda tangan itu, tapi skripsinya. Kalau tanda tangan itu kan perlu di pengurusan kelulusan dan wisuda kan, itu harus pakai tanda tangan semuanya, penguji, dosen pembimbing, semuanya harus tanda tangan, ya. Jadi saya kira ini sangat lemah ya untuk dipertahankan. Tapi karena tinggal satu-satunya itu yang bisa belum dibuktikan, maka itu yang disuarakan sebagai kekeliruan, sebagai kejanggalan, sebagai bukti bahwa Jokowi nggak lulus gitu, karena belum ada tanda tangannya. Nanti lihat ada di persidangan, pasti akan dikeluarkan semua yang bukti-bukti yang ada tanda tangan itu. Kemudian soal disuarakan juga sarjana muda. Program Jokowi itu sarjana muda, bukan sarjana. Nah, Jokowi kebetulan hampir sama. Saya lebih dulu setahun dari Jokowi. Itu juga sama saya, itu programnya sarjana muda memang. Pada saat saya dan Jokowi itu ada program sarjana muda, kemudian dilanjutkan dengan sarjana. Tapi setelah itu ada program S1 yang tidak ada lagi sarjana mudanya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Kemudian soal IP 2 kok bisa lulus cepat. Rektor itu sudah menjelaskan IP Jokowi itu lebih dari 2,5. Kalaupun 2 itu kan boleh mengambil penuh. Jadi Jokowi juga tidak lebih cepat kan, sesuai aja 5 tahun ya 5 tahun. Karena dia ngambil SKS-nya sesuai dengan SKS Wata itu diambil semua dan lulus semua, ya wajar aja 5 tahun selesai. Jadi tidak ada yang aneh sama sekali. Jadi saya kira itu ya, saya ingin itulah sebabnya saya tidak percaya pada Roy Suryo. Juga akhirnya saya juga berpikir Fufu Fafa itu juga nggak bener ya. Wong ini aja yang 11 item aja yang itu jelas-jelas nggak benar disuarakan dengan keras ya. Apalagi yang sulit dilacak ya Fufu Fafa ya. Saya merasa kemungkinan besar itu juga tidak benar. Jadi sekali lagi inilah sebabnya saya tidak percaya pada Roy Suryo, dan saya mengajak teman-teman yang punya akal sehat untuk ya juga tidak percaya. Buktinya sudah berkali-kali berbohong, berkali-kali perkataannya itu tidak sesuai, dan dibuktikan tidak harus ada orang yang membuktikan, terbukti sendiri. Kayak soal ijazah SMA 6 ya diprotes sama alumni SMA 6 sendiri. Kemudian soal KKN diprotes oleh sekretaris desa sendiri, tidak ada yang, bukan Jokowi yang proses, dan seterusnya. Saya kira begitu. Mungkin ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf, tapi semua ini adalah fakta dan kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.